Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Masih ingat dengan seorang remaja yang viral beberapa hari yang lalu yang menuntut dan juga mengkritik Kang Deddy Mulyadi mengenai kebijakan study tour dan juga perpisahan di sekolah? Tidak hanya itu, remaja wanita itu juga beberapa hari yang lalu menuntut keadilan karena rumah kedua orang tuanya digusur. Nah, sekarang remaja wanita itu diundang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk berdiskusi. Namun di luar dugaan, ternyata remaja tersebut malah ngeyel, malah ngotot, malah mendebat Kang Deddy Mulyadi, sehingga akhirnya remaja wanita itu dipermalukan dan juga disoraki oleh satu ruangan oleh emak-emak. Tidak hanya dipermalukan, ternyata remaja itu juga terlihat sombong dan angkuh ketika ditawari bantuan oleh Kang Deddy Mulyadi. Baik, mari kita saksikan sama-sama video selengkapnya. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak, sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Nggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Ini ngeyel banget ya. Kita tuh nggak bisa kumpul Kelihatan bareng atau juga ngerasain angkuhnya ini, gimana aduh. kumpulnya interaktif sama Sok teman-teman ini ya. gitu Pak. Terakhir, ada Sok interaktif. pinter, sok paling bayar bener. nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener kan? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran,
tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya, ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1.200.000. 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak? Botolnya. Botol kaca aja. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya kalau nggak ada kenangan kan ada ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah, rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten. Proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat Ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak Ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? Karena Ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol PP datang, Ya, cuma pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau bermasalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada?
Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak pengaruh. Iya, Pak. Orang tua, Pak. Iya, membebani orang tua. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emok. Iya, Bang Emok, Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada diadain, Pak. Hah? Iya, yang enggak ada diadain. Hah? Ini Bang Emok semua. Bagian. Gimana? Ini kan harus Emang iya saya benar. Iya. Nih, ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan, Pak. Mendingan kagak usah ada gituan, Pak. Jangan semua orang mau. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Mampu, Pak. Biarin. Nih, Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak, adil. Saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, Pramuka, Paskibra, organisasi. Silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain. Ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan. Tidak Pak. Sehari-hari ini cukup buat makan aja Jadi speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin bekas dulu kegiatan apalah perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh, ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik dan yang mengkritiknya saya undang. Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak akan saya nggak bantu, enggak. Gitu. Ya, yang bantunya bukan saya. Yang bantunya dari Bank Jabar Peduli, saya hanya memfasilitasi saja. Ya kan? Dari mana Bank Jabar Peduli ini? Dari CSR. Ya kan? CSR-nya sekarang nampak buat masyarakat. Saya sampaikan seperti ini. Saya juga sudah bicara dengan Menteri Perumahan Pemukiman. Saya cerita orang yang rumahnya di bantaran sungai harus dicariin solusi rumah. Saya tuh berpikirnya panjang. Gitu ya. Ya kan? Karena kenapa harus saya melakukan ini loh? Nanti kalau saya nggak melakukan ini banjir parah lagi. Gubernur lagi yang disalahin. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya. Mau terima nggak? Mbak Aura mau terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan nggak? Ya kalau nggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu nggak? Mewakili
iya sih Pak. Ya. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Terima. Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya wes, biasa namanya juga anak muda. Bikin gregetan banget ya itu. Allahu Akbar, apa susahnya sih tinggal, ya Pak saya mau bantuannya. Ini malah mendebat lagi, ini gengsinya luar biasa sekali nih ya. Wanita muda ini, astagfirullahalazim. Udah tahu tadi kita bisa mendengar penjelasan dari kedua orang tuanya ya. Buat kontrak aja nyicil, rumah nggak punya, tetapi masih aja ini gengsinya luar biasa, angkuhnya, ngeyelnya ini. Ini yang begini nih bikin gregetan sekali ya. Terus yang saya herankan juga, ini orang tuanya udah tahu maaf ya, maaf banget. Udah tahu susah, miskin, buat kontrakan aja sulit, tetapi masih mendukung acara perpisahan di sekolah yang menelan biaya 450.000. Astagfirullahaladzim. Itu kan uang 450.000 itu lumayan. Bagi diri saya pun, itu 450.000 itu bisa untuk makan, bisa untuk bayar kontrakan sebulan, bahkan mungkin bisa untuk biaya kuliah ya, buat nambah-nambah. Daripada foto-foto perpisahan gak jelas seperti itu. Ini orang tuanya juga malah mendukung. Jadi ke anaknya pun seolah-olah ada yang mendukung. Udah tahu salah, tapi malah didukung sama orang tuanya. Kalau untuk mengkritik ya tidak salah ya. Kritik ya boleh, kita negara demokrasi. Tetapi kan mengkritik harus dengan sesuai dan fakta. Kritik juga kritik yang membangun. Ini dia si wanita remaja ini kemarin-kemarin itu kan mengkritik kebijakan masalah study tour dan juga perpisahan sekolah. Kemudian juga mengkritik minta keadilan karena rumah kedua orang tuanya digusur. Ini minta keadilan, sedangkan rumah orang tuanya itu dibangun di tanah negara. Mau adil apa? Dia ngebangun rumah di tanah orang. Harusnya gimana? Syukur-syukur diberikan penggantian oleh Provinsi Jawa Barat. Tapi malah mengkritik. Seharusnya kan kalau memang tinggal di tanah orang itu nggak perlu diganti. Karena sudah salah. Ini malah mengkritik, minta keadilan, minta keadilan. Ini dari gaya bicaranya pun remaja ini cocok nih nanti ketika mahasiswa jadi orator demo nih. Ya, cocok sekali kan. Karena dia ini mengkritik ataupun meluapkan emosinya menurut pandangan pemikiran dia sendiri. Tanpa memikirkan orang lain. Kita tadi bisa lihat satu ruangan itu. Semuanya orang tua murid, ibu-ibu setuju jika wisuda ataupun perpisahan ataupun study tour ditiadakan ya. Sangat bersyukur sekali. Tetapi si remaja wanita itu malah menentangnya. Ditambah didukung oleh ibunya yang ternyata ibunya juga mendukung adanya kegiatan wisuda ataupun perpisahan di sekolah yang memakan biaya yang lumayan besar. Ini yang menjadi aneh gitu loh. Dimana ketika ada kebijakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi meringankan beban orang tua karena sekolah itu kan memang harusnya gratis. Sekolah negeri itu harusnya gratis. Tetapi kenapa orang tua harus mengeluarkan uang lagi? Nah ini yang jadi dampaknya ketika dia membuat speak up video beberapa hari yang lalu di TikTok itu, makanya diserang, dibully karena salah itu loh. Salah, dia meminta keadilan, sedangkan yang tanah yang ia tempatin itu tanah orang, tanah negara, tapi dia minta keadilan. Aneh. Kalau tanah dia pribadi, mungkin bisa minta keadilan ya. Ini tanah orang kok. Nah, ini yang bikin kita aneh ya. Kemudian tadi pas diskusi sama Kang Deddy Mulyadi, ini terlihat sekali ngeyel banget. Angkuhnya, sombongnya si remaja ini ya. Saya tidak memerlukan ini kerohiman, saya tidak memerlukan bantuan. Astagfirullahaladzim. Apa susahnya sih? Ya saya mau menerima bantuan. Jadi sadarilah bahwa kita itu miskin. Sadar diri kita itu perlu uang. Sadar diri kita itu butuh. Jangan gengsi-gengsi neng. Tetapi untungnya Kang Deddy Mulyadi sangat sabar ya. Kang Deddy Mulyadi memaklumi, biasa remaja katanya kan. Memaklumi tingkah remaja wanita itu. Tapi kalau menurut saya sih udah lulus SMA mah udah mau dewasa ya segitu mah. Ini cocok nih si Neng ini kalau untuk jadi orator demo nih ya.
cocok sekali ini, pinter ngomong ya, walaupun ngomongnya tidak sesuai fakta, walaupun omongannya tidak relevan ya, tidak mewakili semua padahal omongannya. Itu omongannya hanya mewakili diri dia sendiri dan keluarganya. Karena dalam satu ruangan itu hanya dia dan keluarganya yang mendukung diadakannya wisuda, perpisahan dan juga study tour. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut teman-teman semua mengenai perdebatan yang terjadi antara Kang Deddy Mulyadi dengan khususnya remaja wanita tersebut ya. Ini bikin gregetan, kalau saya tadi menontonnya melihatnya gregetan sekali ya. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.